Dalam Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Ya, senang ketemu dengan saudara semua, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita belajar firman Tuhan, keteguhan iman. Sangat penting kita memiliki keteguhan iman. Walaupun kita belum melihat jawaban-jawaban doa kita, iman kita tetap teguh. Bahkan doa kita nggak dijawab Tuhan pun, iman kita nggak boleh goyah. Jadi iman kita adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita minta, yang kita harapkan terjadi. Mari sama-sama kita belajar memiliki iman yang teguh. Katakan iman yang teguh. Sehingga saudara, doamu belum dijawab. Saya lihat dari sini, saya yakin masih banyak doa-doamu yang belum dijawab. Tapi jangan imanmu lemah. Mari sama-sama belajar dari Ibrani 11 pasal iman. Itu di Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kita akan belajar dari tokoh Abraham, bagaimana dia tetap beriman meskipun doanya belum dijawab Tuhan 25 tahun. Saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayat 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9 sama-sama. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara yang saya kasihi, kita belajar bagaimana ciri-ciri orang yang beriman teguh. Kira-kira iman saudara teguh tidak? Coba lihat kiri kanan, imannya teguh atau lemah? Nah saudara, saya berdoa semua saudara orang-orang yang imannya teguh. Nah saudara yang saya kasihi, yang pertama adalah beriman meskipun tak melihat. Sama-sama katakan, saya beriman meskipun tak melihat. Satu dua ya. Saya beriman meskipun tak melihat.
Maksudnya adalah engkau belum melihat jawaban doamu, tapi engkau beriman. Meskipun apa yang kau minta belum dijawab Tuhan, tapi engkau beriman. Tidak iman namanya, kalau saya katakan ini amplop, semua juga tahu ini amplop. Nggak perlu, ini aqua. Nggak perlu saudara pakai iman melihat ini aqua, udah kelihatan. Tapi kalau saya balikkan di belakang saya, dan saya katakan ada aqua, saudara perlu lebih percaya. Karena tidak melihat ada aqua di sini. Saudara, jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itulah Ibrani 11 ayat pertama. Dan Ibrani 11 ini adalah tokoh-tokoh iman. Oleh karena berimanlah Henok maka terangkat ke sorga. Oleh karena berimanlah Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena imanlah maka Nuh membuat bahtera di tengah-tengah tidak adanya hujan, tidak ada badai, tapi dia membuat bahtera. Maka dia melakukannya dengan iman. Tokoh-tokoh di Alkitab ini ada Rahab, bahkan perempuan sundal itu yang menyelamatkan pengintai. Dia adalah juga melakukannya dengan iman. Padahal dia perempuan yang tidak benar. Tapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang beriman. Nah saudara yang saya kasihi, janji Tuhan di Ibrani 11 ayat 8, poin yang pertama ini, beriman walau tidak melihat. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Saudara masih ingat kampung halaman daripada Abraham adalah Ur Kasdim. Ur Kasdim tempat kelahirannya, halamannya. Dipanggil Allah berjalan ke tanah Kanaan. Kan ada lagunya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Beberapa di antara saudara mungkin lagu sekolah minggunya kurang hafal ya. Nah saudara, berjalan ke Kanaan artinya berjalan ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Dia berjalan, waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia berjalan ke Kanaan. Dia tidak tahu bagaimana Kanaan itu. Dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Dia hanya taat. Jadi orang yang beriman adalah orang yang taat. Katakan taat. Jadi kalau saudara orang yang beriman taat aja. Ada kalanya seperti Abraham. Dia taat berjalan ke tempat yang tidak dia tahu kemana ia tuju. Saudara, ada kalanya persoalan hidupmu, persoalan hidup saya. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Pernahkah ada di antara saudara punya persoalan, engkau bertanya, kenapa ini kualami? Kenapa ini terjadi pada saya? Ketika ayah saya meninggal tahun 86, saya merasa sedih, kami merasa sedih, saya berpikir kenapa harus ayah saya yang meninggal? Kadang-kadang kita bisa merasa tidak adil kehidupan ini. Unfair. Tidak adil. Kenapa ini yang terjadi pada saya, orang lain tidak mengalaminya? Apa yang pernah kau rasakan? Kenapa ini terjadi? Apa tujuan Tuhan? Kadang-kadang kita nggak tahu. Sesuatu masalah terjadi. Padahal nggak salahmu. Nggak salah saya, tapi terjadi. Contoh kecelakaan, baik-baiknya engkau naik sepeda motor. Tiba-tiba ada orang yang nyenggol jatuh. Dan engkau masuk rumah sakit. Engkau baik-baiknya kuliah. Tiba-tiba ada orang yang gak suka samamu. Ada dosen pembimbing yang gak suka samamu. Sehingga begitu lamanya skripsimu dievaluasi dia. Dan engkau boleh berpikir, kenapa ya aku harus punya dosen pembimbing seperti ini? Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Kita diizinkan Tuhan melewati cerita-cerita yang sulit dalam hidup ini. Ingat, iman itu tumbuh dalam dua hal. Yang pertama adalah imanmu akan tumbuh, Roma 10 ayat 17, yaitu mendengarkan firman Allah. Maka dengarlah firman Allah, imanmu akan tumbuh.
Sering-sering engkau mendengarkan firman Allah, imanmu akan tumbuh. Nah saudara, yang kedua, iman tumbuh lewat penderitaan. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan bahwa lewat penderitaan iman kita akan bertumbuh. Jadi jangan tolak penderitaanmu. Jangan tolak masalah hidupmu. Saudara, Abraham dia hanya berjalan ke tempat yang dia tidak tahu gimana tanah Kanaan itu. Bagaimana tanah Kanaan itu? Dia hanya taat, dia menjalani panggilan Tuhan ke tanah Kanaan. Pesan hari ini kepada saudara. Saudara mungkin dalam menghadapi masalah, engkau tidak tahu apa tujuan Tuhan. Kita nggak tahu, masih blind, masih buta, masih blur, kabur. Kita nggak tahu apa tujuan Tuhan. Sama dengan Yusuf, pernahkah kalian ingat Yusuf masuk ke dalam sumur, betul? Dia masuk ke dalam sumur, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa dia kelak nanti adalah menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dia menjadi penentu memberi makan bangsa-bangsa. Dia nggak tahu, dia hanya taat. Abang-abangnya jual dia. Daripada dijual lebih bagus daripada dia mati dibunuh oleh hewan, udah jual aja, dibeli oleh orang Mesir. Namanya Potifar. Potifar pengusaha, istrinya yang senantiasa bersama dia di usaha Potifar. Potifar keluar kota. Potifar percayakan semua hartanya untuk dijamah atau untuk diperhatikan di manajemen daripada Yusuf. Hanya satu yang gak boleh diganggu oleh Yusuf adalah istri Potifar. Dan Yusuf mengikuti pesan itu. Saudara, tapi rupanya masih ingat ceritanya bagaimana istri Potifar bernafsu. Minta ditiduri tiap hari. Banyak tante-tante yang seperti itu zaman now. Aku berharap di sini abang-abang di sini hati-hati. Jangan mau engkau dijemput tante-tante. Be careful. Ada tante-tante yang kehausan cinta. Mungkin dia nggak dapat cinta dari suaminya, maka dia akan cari laki-laki yang mirip Yusuf. Tiap hari Yusuf digoda oleh Tante Potifar. Tante Po bilang kepada Yusuf, cup, ayo ngecup. Nah saudara, tiap hari digoda, dikasih makan, dikasih minum, diperhatikan, dikasih segala-galanya. Tiap hari lu berbulan-bulan. Kenapa Yusuf lari? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Kenapa Yusuf lari? Karena Yusuf sadar kalau Yusuf tidak lari, dia jatuh. Dengar, tidak ada orang yang kuat dengan dosa perzinahan. Untuk dosa perzinahan percabulan, jangan coba-coba laga-laga iman. Atau engkau jago dengan imanmu. Oh kau tolak, dalam nama Yesus perzinahan keluar. Gak usah jago. Cukup aja engkau melakukan tindakan menjauhi perzinahan. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jadi kalau engkau sudah tahu ada berdua-duaan dengan lawan jenis, yang sejenis pun berbahaya, lawan jenis juga ada. Nah hati-hati saudara, kalau engkau sudah berdua-duaan, engkau sudah melihat ada nafsu sudah mulai naik, maka engkau mulai lari. Maka ingatlah doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jadi kalau engkau mau menang dengan dosa perzinahan, dosa percabulan, hanya satu rumusnya, lari menjauh. Bilang sebelahnya, lari menjauh. Yang sebelahmu gak ikhlas dia, mau lari mendekat nampaknya saudara. Lari menjauh, jangan coba-coba bilang, wah enggak kok, kami kalau ketemu, kami doa Bapa kami. Nggak ada hubungannya. Mau pakai doa Bapa kami, mau pakai haleluya 12 kali, pakai kolekte pun gak ada gunanya. Kalau engkau sudah doa berdua-duaan, maka dikatakan lawan jenis berdua-duaan, maka hormon seksnya akan naik. Jangan bilang oh enggak, kalau aku enggak. Tidak, kalau kau tidak naik hormon seks melawan jenis, kemungkinan kau homo. Kalau homo mungkin tidak naik lah, tapi kalau engkau hetero, engkau akan mengalami yang normal. Maka saya katakan, jangan dekati pencobaan. Yusuf dia masuk ke dalam
sumur. Dia keluar dari sumur, masuk ke penjara. Tahukah saudara, 13 tahun. Dia menantikan proses Tuhan. Dia nggak tahu begitu gelapnya dalam sumur. Dia nggak tahu apa tujuan Tuhan di sumur ini. Kan enak ya, kalau Tuhan bilang begini kepada Yusuf, Yusuf, nanti gini hidupmu. Nanti kan kau masuk sumur. Habis itu kan Yusuf, kau nanti dipitnah oleh Tante Po. Katanya kau mau memperkosa dia. Dan bajumu nanti ditarik dia. Itu jadi bukti nanti Yusuf. Ini apanya aja, narasi, ceritanya begini Yusuf. Jadi biar aja nanti bajumu diambil. Kemudian nanti kan Yusuf, karena kau dipitnah, kau dimasukkan penjara Yusuf. Nanti di penjara itu kau jadi kepala dalam penjara itu kau dipercayakan. Nanti kau akan jadi juru tafsir mimpi daripada raja. Nanti ujungnya kan Cub, kau nanti akan jadi Perdana Menteri di Mesir. Kau nomor 2 loh setelah si Firaun. Jadi tenang aja Cub ya, waktu kau di sumur itu slow-slow aja. Enggak, dia enggak dapat loh. Dia enggak dapat narasinya cerita lengkap. Dia hanya dapat dia masuk dalam sumur. Dia hanya masuk, dia tahu ceritanya dia dalam penjara. Dengar, mungkin ceritamu sekarang sedang di sumur. Kalau kulihat beberapa di antaramu ada cerita berat. Yang seperti Yusuf engkau masuk dalam gua gelap. Dalam tembok sekelilingmu. Engkau tidak tahu mana jalan keluar. Engkau tidak tahu apa solusinya. Saudara, begitu banyak manusia diperhadapkan dengan masalah. Dia tidak tahu apa solusinya. Dia tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dia lihat jalan buntu. Tapi saya terlalu percaya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Supaya engkau sanggup menanggungnya. Sehingga engkau harus percaya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Engkau lebih kuat daripada masalahmu. Katakan saya lebih kuat dari masalahku. 1, 2 ya. Karena saya lebih kuat, maka saya bisa berkata, saya bisa angkat ini. Saya lebih kuat daripada mimbar ini. Kenapa? Karena itulah hukumnya. Tuhan tidak mencobai seseorang. Ingat, pencobaan bukan dari Tuhan. Itu dari Tuhan pengujian. Mencobai itu dari iblis. Dan dari keinginan dirimu sendiri. Jadi saudara percaya seberat apa masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin engkau berpikir jalan buntu. Seperti Yusuf dalam sumur, dia hanya melihat tembok. Dia hanya melihat mungkin ada kodok di situ. Dia mungkin hanya melihat nyamuk-nyamuk, dia tidak ada jalan keluar. Tapi saya terlalu percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya hanya mau katakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun persoalanmu, kalau ada Tuhan Yesus di dalamnya akan jadi kebaikan. Pesanku samamu, semangatlah jalani hidup ini. Hadapi hidup ini dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan iman mengalahkan dunia. Makanya kalau saudara lagi terpuruk, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Jangan saudara sudah terpuruk tapi menjauh dari Tuhan. Jangan. Itu maunya iblis. Itu target iblis, mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Saudara, seberat apa persoalan yang saudara alami, saya rindu mengatakan kepadamu, tetaplah engkau mendekat kepada Tuhan. Karena sepahit apapun masalahmu akan bisa menjadi manis bersama Tuhan Yesus. Musa ketika membawa orang Israel. Di padang gurun itu tidak ada air. Kemudian ada satu sumur. Kemudian dia rasakan air itu pahit. Kemudian Tuhan berkata, lihatlah mereka Israel. Orang-orang Israel sudah bersungut-sungut karena tidak ada air. Dan Tuhan bicara kepada Musa. Musa, di sebelahmu itu ada kayu. Celupkanlah kayu itu di sumur itu. Dan kayu yang dicelupkan itu membuat mujizat. Air yang pahit jadi manis. Saudara, itu namanya tempatnya adalah Mara.
air sumur di Marah. Saya sudah pergi ke sana 2006. Saya mau katakan sama saudara, sepahit apa cerita hidupmu, pengalaman hidup saya dalam pernikahan yang pahit, dalam keuangan yang pahit, mendidik anak yang pahit, dalam pelayanan gereja ini yang pahit, dalam kesehatan saya yang pahit, saya sudah melihat campur tangan Tuhan Yesus menjadikan semua manis. Kadangkala tidak diizinkan langsung seketika. Diizinkan Tuhan seperti Abraham menunggu 25 tahun. Diizinkan Tuhan seperti Yusuf menunggu 13 tahun. Jadi kadang-kadang diizinkan Tuhan kita mengalami kebingungan sekian waktu, ketidaktahuan. Tapi pesanku sama saudara, belajar dari Abraham. Tetap beriman walaupun tidak melihat. Dia tidak tahu jalan keluarnya. Dia tidak tahu bagaimana itu tanah Kanaan. Dia hanya taat, dia hanya taat, dia hanya taat, dia hanya taat. Dan usia 100 tahun. Dari 75 tahun Tuhan berjanji kepada dia. Usia 100 tahun. Dia mendapat keturunan namanya Ishak. Satu-satunya anak yang ditunggunya. Satu-satunya anak, saudara kebayangkan. Yang satu ini pun diminta Tuhan. Sementara janji Tuhan kepada dia apa? Keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Keturunanmu akan sebanyak pasir di tepi laut. Sehingga Abraham bisa berasa begini. Janjimu keturunanku sebanyak bintang di langit. Keturunanku sebanyak pasir di tepi laut. Tapi buktinya. Anakku yang satu ini engkau minta. Dia tidak komplain. Dia taat. Ketika Tuhan meminta kepada dia, persembahkanlah Ishak. Anakmu itu. Dia membawa Ishak. Dia mempersembahkan Ishak. Dan ketika dia mau menancapkan pedang kepada Ishak, Allah bicara, di belakangmu ada domba. Pengganti Ishak. Nah saudara, puji Tuhan, haleluya. Apa yang dikerjakan oleh Abraham itu kita contoh. Beriman. Beriman itu adalah percaya walaupun belum melihat. Bukankah begitu kata Yesus ketika dia bangkit kepada Thomas. Hei Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Kan Thomas pada waktu itu apa katanya? Tunjukkan tanganmu yang bolong itu. Tunjukkan lambungmu yang berlubang itu. Kucucukkan dulu. Baru aku percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata. Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Apakah engkau tahu hari ini? Percaya kepada firman Allah. Walaupun engkau belum melihat apa rencana Tuhan di balik masalahmu. Tapi engkau tetap taat. Engkau baca Alkitab. Engkau berdoa, engkau kuliah baik-baik, engkau bekerja dengan baik-baik, lakukan bagianmu yang baik-baik, tetap engkau beriman kepada Tuhan. Lihat Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Amin. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, jangan hadapi masalah tanpa iman. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang hidup tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Itu Ibrani 11 ayat 6. Lukas 18 ayat yang ke-8. Ini katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, tanpa imanmu engkau gak berkenan kepada Allah. Ibadahmu yang banyak sekali ini pun kalau gak ada imanmu, tidak berkenan di hadapan Allah. Lukas 18 ayat yang ke-8. Kalau Tuhan Yesus datang, maka yang dicari dia adakah iman di hatimu. Dia tidak mencari, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia, Tuhan Yesus, datang, adakah ia mendapati iman di hatimu di bumi ini? Maka Tuhan Yesus yang paling dia cari dalam dirimu, imanmu. Tuhan tidak cari penampilanmu. Bahkan mungkin beberapa penampilan kita menjijikkan. Karena terlalu lebih memfokuskan kepada penampilan yang di luar. Maksud saya adalah kita lebih memdewa-dewakan penampilan kita di luar. Sehingga
Kita mau berani meminjam uang, berhutang kemana-mana demi gaya hidup kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Artinya Tuhan tidak melihat penampilanmu. Walaupun penampilanmu perlu sopan, perlu rapi, perlu bagus. Tapi Tuhan melihat iman di hatimu. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara. Apapun persoalanmu, hadapi dengan iman. 1 Yohanes 5 Bang, ayat yang keempat. Bahwa iman itu mengalahkan dunia. Iman itu mengalahkan masalah. Sepakatnya kalian, semua kita di ruangan ini punya persoalan. Halo, selamat sore. Sore senja, hujan rintik-rintik. Di Pelita 4 ini. Sepakatnya saudara, setujunya semua di ruangan ini punya penderitaan. Oh, salah jauh-jauh. Kau lihat aja wajah sebelahmu itu. Lihat wajah-wajah menderita. Lihat gaya-gaya penderitaan. Menderita nih. Yang ditempel-tempelinya pakai ini nih. Lipstick, betul nggak? Supaya nggak nampak penderitaan itu ya. It's okay, no problem. Boleh-boleh aja, tapi sehebat-hebatnya kau menutupi mukamu dengan tempel sana, tempel sini, alis lama, alis jalur cepat, jalur lambat. Segala macam yang kau lakukan. Saya hanya mau katakan kepadamu, engkau tidak bisa bohong kepada Alkitab. Engkau punya penderitaan. Dan saya bisa katakan, yang kiri kananmu itu pun sependeritaan. Bilang sama dia, kita sependeritaan. Kita sependeritaan, amin. Sesama sependeritaan saling menghargai. Dan saling mentraktir, amin. Mungkin kau lihat dia, kok ceria kali ya, kok ceria kali ya. Cerita nanti dia tentang hidupnya, baru kau nangis. Sedih kali ya kak, lebih sedih lo kau daripada drakor. Kusangka drakor itu yang paling sedih, rupanya kau paling sedih. Tapi kok bisa kuat kau ya? Dia karena punya iman. Ada istri yang sudah dipukuli suaminya. Pap. Saya bilang, kalau aku seperti itu punya anak putri, aku udah suruh kau pisah sama dia. Tapi dia tetap bilang, tidak Pak Pendeta. Aku mau dipisahkan oleh kematian. Itu hanya oleh karena apa? Oleh karena iman dia kuat. Tapi aku gak suruh kalian begitu, saudara. Nanti bukan yang ini terbalik pula, bukan suami yang mukul dia. Ada yang ku tahu istri yang nampar suaminya, pap. Saya hanya katakan, semua kita sependeritaan. Bahkan saya bisa katakan, tidak ada nabi dan rasul di Alkitab ini yang tidak menderita. Di Alkitab Kejadian sampai Wahyu, saya baca. Mereka semua mengalami kesukaran, mengalami penderitaan. Dan setiap penderitaan itu membuat mereka bertekun dalam Tuhan. Dan semakin matang, semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Maka hari ini saya mengajak semua saudara, teman-teman seperjuanganku, teman-teman sependeritaanku. Saya mau katakan, hadapilah masalah ini dengan iman. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin. Katakan imanku mengalahkan masalahku. 1, 2 ya. Amin. Ya, bukan gayamu. Bukan uangmu, bukan hebatmu. Nah saudara kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang beriman itu memperkatakan iman. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat ini artinya orang yang beriman memperkatakan imannya. Aku sakit contoh. Maka aku beriman apa? Sehat. Maka yang kuperkatakan aku sehat dalam nama Yesus. Obat yang kuminum ini menjadi diurapi Tuhan kesehatan bagi diriku. Dokter yang kukunjungi menjadi urapan Tuhan bagi dokter dan aku sembuh. Aku sehat dalam nama Yesus. Aku sembuh. Itu yang orang beriman. Bukan berarti kalau aku sakit, aku memperkatakan penyakitku. Oh sakit kali loh. Aduh aku paling sakit loh. Sakit kali hidupku. Nah ini orang yang membuat sakitnya makin sakit.
Betul aku sakit, betul aku demam, betul aku lagi BAB-nya nggak benar, katakanlah mencret atau muntah. Apapun sakitku adalah itu yang kurasakan. Mengalahkan sakitku adalah imanku. Aku percaya dalam Tuhan Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oleh kuasanya ada mujizat aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Nah sekarang kalau engkau belum punya pacar. Apa yang kau katakan? Atau engkau mengatakan, ih aku belum laku-laku loh. Kurasa aku gak laku ya. Kenapa aku tertanco? Tahu tertanco, tertahan jodoh. Kenapa ya? Kurasa aku, apa dosaku ya? Aku dikutuk Tuhan mungkin ya. Kurasa aku gak jelek-jelek kali kok. Ada loh temanku lebih jelek dari aku udah punya loh dia. Kok urusanmu lah ya? Sehingga kalau ada pengantin kau lihat, teng. Kau lihat perempuannya jelek kali. Cowoknya ganteng kali. Kok mau lah kau ini ya? Sementara aku yang cantik begini gak ada yang mau. Kan tau lah netizen plus 62 kan? Kepo kan? Nanti ada cowoknya yang jelek, istrinya cantik kali. Yang sibuk, yang datang ke pesta. Kok mau dia ya? Kok mau dia ya? Urusan pula kau urus urusanmu sendiri. Saudara, saya mau katakan kalau engkau belum punya pacar atau belum ada orang yang melamarmu, katakanlah usiamu sudah 25. Dan engkau merasa 28 itu jatuh tempo. Nah maka saya mau katakan, engkau harus berkatakan iman, engkau berkata dalam Tuhan Yesus pasanganku sedang OTW. Katakan sama-sama yang jomblo pasanganku OTW. Khusus yang jomblo. Jangan sudah di sebelahmu itu pacarmu kau bilang pasanganku OTW. Berarti ini apa ini kau anggap? Yang sebelahmu itu kau anggap apa? Jangan. Jangan sakiti dia. Bagi engkau yang jomblo, yang kau merasa kenapa ya Tuhan? Sampai-sampai kau merasa, apa dosaku ya? Kenapa pula hubungan dengan dosamu? Engkau hanya kurang beriman. Imani aja, engkau percaya. Dan sembari engkau masih jomblo, engkau lebih memperkuat usahamu. Kembangkan bakatmu, talentamu, potensimu, karaktermu, usahamu. Sehingga engkau lebih berkembang karaktermu. Hatimu lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih sabar. Usahamu lebih berkembang, talentamu, potensimu lebih berkembang. Sehingga ketika nanti datang pasanganmu, engkau sudah lebih hebat lagi saudara. Gunakan kesempatan ini. Sehingga engkau mempersiapkan dirimu. Sehingga kalau engkau ingin pasanganmu datang, engkau berkata, dalam Tuhan Yesus pasanganku sudah ada. Dalam Tuhan Yesus aku mempersiapkan hatiku. Mempersiapkan diriku. Bila perlu aku sudah mulai mempersiapkan pakaian pengantin. Dan engkau pergi ke toko pakaian pengantin. Dan engkau menawar, kok yang ini kok berapa kok? Yang ini berapa kok? Yang ini kembang jauh, kembang pendek atau kembang apa kok? Yang ini bagaimana kok? Berapa harganya? Oh yang ini 3 juta. Oh iya, yang lebih bagus lagi yang agak lebih kembang gitu kok ada enggak? Oh ada 5 juta. By the way ya, kamu mau menikah? Iya dong, iya kok aku mau menikah. Oh, kok belum datang? OTW. Oh dalam perjalanan? Iya dalam perjalanan. Walaupun sampainya 2 tahun lagi. Tapi at least mentalmu sudah kau bangun gitu loh. Daripada engkau mengasihani dirimu. Engkau lebih bagus wake up. Beriman. Dandani dirimu. Harumkan badanmu. Karena ada loh cewek bau kali badannya ada. Gak sadar dia. Aku pernah melayani ada beberapa keluarga. Dia mau cerai-ceraian sama istrinya. Kenapa kau mau cerai saya bilang. Dia bilang sama saya, gimana aku gak cerai sama dia Pak Pendeta. Bau kali badan ini katanya. Berarti waktu pacaran gak kau cium badannya. Saya bilang sama dia, kalau bau badan masih gampang itu. Saya bilang, kasih tawas. Rendam dengan daun sirih semalam. Entah apa, gampang. Saudara, saya serius. Ini saya udah mendengar 2 kali. Yang satu jadi cerai, yang satu sedang proses. Salah satu alasannya adalah, bau kali badannya, mana gak tahan aku. Aku dengarnya, aduh Tuhan. Si cewek itu gini aja dia, gini. Kan bully tuh, bully. Makanya mulai sekarang. Tanya sama orang yang mendekatimu, bau gak badanku?
Jujur aja sama dia, sikit. Bilang sama dia, bau nggak napasku? Karena ada loh orang blind spot. Do you know blind spot? Dia nggak sadar ada kelemahannya. Itu blind spot. Sehingga aku tidak sadar ada kelemahanku. Yang menyadarinya siapa? Orang sekitarku. Bantu dia. Ya, kan ada yang cowok juga sok pede kali pegang-pegang ketika orang salah apa foto-foto gini-gini kan orang. Yang kau pegang itu mau pingsan. Kau enak aja menggini-ginikan dia, tapi yang kau pegang itu senyumnya sudah nggak keluar lagi. Iya, nggak apa-apa lah sesama teman yang dekat. Aku sih oke, nggak ada masalah. Cuma nanti kau kemana-mana kan ditolak orang. Pakai rasional lah bang. Nah saudara, ya dong. Bagaimana cowok mendekatimu, napasmu bau. Ya, badanmu bau. Padahal kau berdoa, OTW, OTW, OTW. Udah dekat dia dekat. Pas mendekatimu, nah saudara. Berarti kan kau belum siap. Setuju, perlu penampilan. Setuju, perlu menjaga penampilan. Setuju. Tapi nggak perlu harus sampai berutang seperti itu. Ya, sewajarnya aja. Sehingga orang melihat kalau kau bersih, rapi, harum. Ini nggak ada minyak sinyong-nyong. Tahu kan? Aku pernah, inilah ya, beda-beda penciuman kita ya. Dia merasa mungkin wangi kali dia. Tapi ku cium, aduh Tuhan tajamnya bukan main. Pernah ngerti ya maksud saya? Ada orang dia pakai minyak wangi, dia merasa udah wangi kali untuk dia. Tapi orang tertentu, minyak wangi dia itu membuat orang kesetrum listrik. Gitu. Nah ini sekedar informasi aja. Jadi kalau saudara memang merindukan adanya pasangan, saudara jaga penampilanmu, kembangkan talentamu, potensimu, imanmu. Percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Karena Tuhan berkata tidak baik engkau seorang diri. Bilang sebelahnya, tidak baik kau seorang diri. Amin. Tuhan akan memberikan kepadamu pasangan yang sepadan, seiman, setujuan. Ya. Nah saudara yang saya kasihi, yang berikutnya. Markus 11 ayat yang ke-24. Nah, ini saya bacakan ya. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sama dengan saya waktu SMP, saya jahat. Bapak saya itu suka manggil saya no mention. Padahal saya penjudi, melawan dia, dan jahat. Saya ingat, dia panggil saya kebalikannya. Perbuatanku premanisme, jahat, dia panggil saya, no mention, sini kau no mention. Dalam hatiku apa hubungan no mention dengan hidupku? Karena aku tahu no mention tokoh yang sangat dihormati. Di mana dia adalah perintis atau pendiri gereja di Tanah Batak. Bahkan menjalar ke seluruh Indonesia dan berbagai negara. Tetapi Tuhan, Bapak saya memanggil saya itu no mention. Dan doanya itu menjadikan saya seperti pengikut no mention. Yaitu pemberita Injil. Maka ketika ada anakmu nanti, mungkin kau lihat ayat preman, jangan panggil preman, sini kau preman. Tahu arti preman? Premakan, itu maksudnya saudara. Nah saudara, jangan panggil dia preman, panggil dia sebaliknya. Atau mungkin kau melihat pasanganmu, suamimu mungkin belum bertobat, istrimu belum bertobat. Panggil dia, di sini hamba Tuhan, pendeta, padahal dia pendekar. Nah, sebaliknya. Jadi orang yang beriman itu dikatakan adalah bahwa dia meminta dalam doa dengan iman seolah-olah telah menerimanya. Katakan telah menerima. Jadi kalau engkau merindukan sesuatu, engkau mengimajinasikan sama dengan Abraham. Mengimajinasikan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut. Dibayangkannya keturunannya begitu banyak. Dan sekarang kita termasuk keturunan Abraham. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus disebut keturunan Abraham. Keturunan orang percaya. Keturunan orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, pesan hari ini. Bayangkanlah doamu sudah dijawab Tuhan. Saya sering mengatakan kepada beberapa orang dan terjadi. Saya kepingin lupa ke luar negeri.
Saya berangkat ke Malaysia dan staf gereja saya kasih mereka RM1. Dan mereka bilang, itu apa Pak RM1? Ya enggak apa-apa, itu benih iman kau akan suatu waktu keluar negeri. Dan akhirnya dia jumpa saya, dia katakan, Pak Pendeta, thank you so much. Sebab Bapak sudah kasih aku RM1. Dan RM1 itu menjadi benih iman. Aku berangkat ke Singapura, aku berangkat ke Malaysia, dan ke berbagai negara. Karena aku percaya bahwa benih iman yang sedikit itu membuat dia percaya dia satu waktu keluar negeri. Bahkan kalau engkau ingin membeli rumah, engkau mungkin membeli rumah, tapi engkau nggak punya uang. Kan nggak salah menawar tanah orang. Ada kan dia bilang, mau dijual, hubungi. Siapa yang menyuruh hubungi? Yang punya tanah. Hubungi aja. Berapa harganya? Bila perlu ukur. Bila perlu lompat-lompat dalam nama Yesus di tanah itu. Nggak ada salah, engkau berdoa. Pesanku sama saudara, apa yang kau imani? Perkatakan. Apa yang kau imani? Bayangkan telah terjadi. Kalau engkau sakit, bayangkan kau sehat. Kalau engkau ingin punya jodoh, bayangkan jodohmu segera datang. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan menjadi doktoral S3, bayangkan engkau menjadi seorang doktoral. Imajinasikan engkau menjadi seorang, the power of imagination. Sehingga engkau imajinasimu yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, kebajikan, itu yang kau bayangkan. Bayangkan pasanganmu bertobat. Bayangkan anakmu bertobat kalau engkau punya anak. Kalau engkau ingin punya rumah, bayangkan engkau punya rumah. Tetapi tidak hanya dibayangkan, iman itu perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, mati dan sia-sia. Saudara melakukan apa yang di tanganmu lakukan. Bahkan yang terakhir dikatakan adalah, engkau tetap beriman, saya tetap beriman. Beriman meskipun tidak mendapatkan yang diharapkan. Beriman meskipun tidak mendapatkan yang diharapkan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat yang ke-39 saya bacakan. Ayat 39 sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi tidak semua yang kita imani itu jadi. Ada orang yang mengimani dia sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya sampai di tengah jalan. Dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Saudara, saya dulu mengimani tanah parkir yang dibangun ruko yang depan ini. Menjadi parkir gereja. Saya udah doakan 13 tahun. Saya lompat-lompat, saya mengukur, saya sudah nego. Saya doa, saya menangis, saya berdoa, saya sembahyang, saya minta Tuhan. Biarlah itu tanah parkir gereja. Tapi Tuhan tidak beri. Tetap dibangun orang menjadi perumahan. Dan Tuhan berkata ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Katakan Tuhan menyediakan yang lebih baik. Jadi anak gadis, kalau cowokmu memutuskanmu, gak perlu kau nangis. Gak perlu kau meratapi. Gak perlu kau sampai mogok makan 3 malam. Kasihan ayam penyet yang kau beli itu jadi penyet dia. Gak perlu gitu susah hidupmu. Cukup pakai ayat 40 ini. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kalau si lamhot memutuskanmu, gak usah kau tangisi si lamhot. Bilang sama si lamhot, puji Tuhan lamhot. Tuhan akan kasih si Tagor sama aku. Kalaupun Tagor pergi, gak apa-apa, Tigor akan datang. Karena si Tagor seperti Batagor. Nah saudara, saya mau katakan, ya jangan seperti peristiwa Pet Cat itu. Ketika ceweknya memutuskan dia mati bunuh diri, lompat dari jembatan tinggi di kota China. Dan mati bunuh diri. Hanya gara-gara uangnya sudah habis bermiliar untuk seorang perempuan yang mengambil uangnya tapi tidak mencintai dia. Ya, jangan begitu kau adik-adikku ya, anak-anak gadis. Kau terus dibonceng dia sampai 2 tahun, 3 tahun kau dibonceng dia. Mau kau dibonceng pulang pergi. Tapi pas ditanya, yang cintanya kau? Enggak, aku hanya suka dibonceng aja.
Aku udah jumpai kasus itu di gereja ini. Si cowok itu pun bodoh, nggak tahu dia tanda-tanda dimanfaatkan. Ya, jangan ya. Saudara, saya berdoa bagaimanapun persoalan, hadapi dengan iman. Lakukan bagianmu yang terbaik. Percayalah, di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Ingatlah pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Pencobaan yang kau alami ada jalan keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.